Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menampilkan hasil dari materi kelompok 3, maaf. Nah, jadi sebelum itu perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Zahran Jailani dengan NIM 2415050063. Nah, jadi saya di sini akan menyampaikan hasil yang telah saya dapatkan dari materi kelompok 3, yaitu dengan tema sabab nuzul dan makkiyah dan madaniyah. Jadi asbabun nuzul itu terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Sedangkan asbab itu memiliki arti sebab-sebab dan nuzul artinya turun. Jadi secara istilahnya asbabun nuzul itu adalah penyebab atau sebab-sebab kenapa bisa turunnya sesuatu itu. Dan kalau secara asbabun nuzul yang sama-sama kita pahami itu latar yang membelakangi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi sebabnya kenapa Al-Qur'an itu atau ayat-ayat itu bisa turun gitu. Jadi untuk macam-macam asbabun nuzul itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama yaitu ta'addud al-asbab wa al-nazib wahid, yaitu beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Nah, jadi yang pertama itu ada ta'addud al-asbab wa nazil wahid. Jadi yang melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu gitu. Contohnya seperti Qul huwallahu ahad yang terdapat di surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 gitu. Tapi saya sebutkan hanya satu gitu. Terus yang kedua ada ta'addud an-nazil wa al-ashabib wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Nah, jadi yang kedua macam asbabun nuzul yang kedua yaitu ta'addud an-nazil wa al-ashab wahid, sebuah yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat sekaligus. Nah, jadi ada satu peristiwa yang bisa menurunkan beberapa ayat, makanya tadi itu disebutkan seperti itu. Contohnya ada di surat Ad-Dukhan ayat 16 gitu. Nah, jadi untuk urgensi atau fungsi dari asbabun nuzul itu kan yang pertama supaya kita bisa lebih memahami kenapa ayat itu bisa turun gitu kan. Nah, jadi ada beberapa ulama yang mengatakan asbabun nuzul itu tidak perlu dipelajari, tapi ada sebagian ulama lagi yang mengatakan bahwasanya asbabun nuzul itu sangat penting untuk dipelajari dikarenakan itu membantu kita untuk memahami atau membantu kita untuk menelaah ayat-ayat itu supaya kita dapat menafsirkan kenapa ayat itu bisa turun gitu. Nah, lanjut yang kedua yaitu tentang makkiyah dan madaniyah. Nah, jadi makkiyah dan madaniyah ini adalah dua hal yang berbeda gitu kan. Kenapa bisa dibedakan? Karena makkiyah itu ayat-ayat yang turun di kota Mekah, sedangkan madaniyah yaitu ayat-ayat yang turun di Madinah. Nah, jadi kalau menurut tempatnya ada beberapa ayat atau ada ayat yang diturunkan di Mekah dan Madaniyah itu, teman-teman. Nah, contohnya ayat yang turun di Madaniyah terdapat di surat At-Taubah ayat 42. Dan yang di Makkiyah terdapat di surat Az-Zukhruf ayat 45 gitu, teman-teman. Nah, cara kita mengetahui mana ayat makkiyah dan madaniyah itu, kalau menurut saya kan dari panjang pendek ayatnya tersebut. Biasanya kalau pendek-pendek itu di makkiyah, sedangkan kalau yang di madaniyah itu ayatnya itu panjang-panjang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada
hal-hal yang saya sampaikan ini ada sebuah kesalahan, dikarenakan kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya murni dari saya sendiri. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.